Baiklah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang distribusi binomial. Variabel acak binomial itu adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, pada percobaan binomial itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama adalah percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas, independen, atau dengan pengembalian. Maksudnya, hasil percobaan yang satu itu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Yang ketiga adalah peluang setiap kejadian tetap atau sama dalam setiap percobaan. Yang keempat, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu yang pertama, kejadian yang diharapkan itu disebut dengan sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan itu disebut dengan gagal. Fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan itu memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Dengan demikian, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan sama dengan 1. Nah, misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dengan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasil P plus Q sama dengan 1. Nah, secara umum, rumus peluang binomial X kejadian diharapkan dari N percobaan binomial itu dapat dinyatakan dengan P dalam kurung X sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurang X tutup kurung faktorial X faktorial dikali P pangkat Q pangkat N dikurang X, di mana P dalam kurung X sama dengan X itu merupakan peluang dari nilai variabel random yang ditanyakan, sedangkan N itu jumlah percobaan, Q peluang gagal, dan P peluang sukses. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 25% yang lolos. Dari para peserta tes tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 8 peserta. Nah, peluang peserta yang lolos sebanyak 3 orang adalah. Jadi, di sini saya akan membahas soal nomor 25 penilaian harian 3. Nah, diketahui dari soal itu peserta tes yang lolos hanya 25%. Artinya 25/100 itu disederhanakan menjadi 1/4 sama dengan 0,25. Bisa langsung kita cari. Q itu 1 dikurang P, 1 dikurang peluang, sama dengan 1 dikurang 0,25 itu 0,75. Kemudian N itu sama dengan 8. Maka yang ditanya adalah peluang dari X sama dengan 3. Langsung kita jawab. Peluang X sama dengan 3, ini B dalam kurung 3. 3 ini merupakan X, kemudian 8 merupakan N, dan 1/4 ini merupakan P, itu peluang. Bisa kita cari, kombinasi 83 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 8 dikurang 3. 3/4 dari 0,75 itu sama dengan 3/4. Kemudian kombinasi 83 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 5. Kemudian kombinasi 83 itu 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. 8 dikali 6 dikali 7 dikali 5 faktorial per 5 faktorial 3 kali 2. 5 dan 5 dicoret, 3 kali 2 6 dicoret, dan tinggal 8 dikali 7 sama dengan 56. Jadi 56 dikali 1 pangkat 3 1, 4 pangkat 3 64, 3 pangkat 5 243, 4 pangkat 5 1224. Jadi 56 dikali 243 per 64 dikali 1024 sama dengan 13.608 per 65.336. 13.608 dibagi 65.336 sama dengan 0,2076. Jadi peluang X sama dengan 3 itu 0,2076. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data itu dianggap merata. Maksudnya dianggap merata yaitu nilai rata-rata sama dengan nilai median itu sama dengan juga dengan nilai modus. Apabila itu sama, ketiga itu sama, maka itu dianggap merata dan termasuk dengan distribusi normal. Nah, pada gambar di samping itu merupakan gambaran dari kurva normal. Kurva normal itu juga disebut dengan kurva Gauss dan kurva lonceng.
Arti Gauss itu merupakan nama dari seorang matematikawan, dan kurva lonceng itu karena bentuknya seperti lonceng. Nah, kita lihat ada garis tengah, dan di sanalah tempat di mana banyaknya nilai rata-rata, median, dan nilai modus. Nah, sifat-sifat kurva normal. Yang pertama yaitu kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, yang angka-angka di bawah itu dinamakan dengan sumbu X. Maka kurva yang berwarna biru itu selalu berada di atas dari sumbu X. Dan yang kedua yaitu bentuknya simetris atau rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Maksudnya yaitu bentuk dari kurva ini simetris, sama kanan dan kirinya juga sama. Nah, apabila kalau misalkan rata-ratanya lebih besar atau mediannya lebih besar, lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus, maka mungkin bentuk kurva lebih cekung ke kanan atau lebih cekung ke kiri. Yang ketiga, memiliki asimtot dasar sumbu X. Nah, masih ingat dengan asimtot? Maka ujung dari kurva tersebut apabila semakin diperpanjang, itu tidak akan menyentuh sumbu X, tapi mendekati sumbu X. Kemudian yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Nah, bisa kita lihat ya, yang garis lurus itu di bawah kurva itu nomor 1, angka 1. Otomatis karena bentuknya tadi simetris, sebelah kanan itu 0,5 luasnya dan sebelah kiri juga 0,5. Baiklah, bisa dipahami teman-teman. Nah, untuk mengetahui cara mencari Z itu Z-score sama dengan X dikurang mu per tau, di mana Z itu merupakan variabel norma standar, Z merupakan nilai variabel acak, dan mu merupakan rata-rata variabel acak, dan tau itu merupakan standar deviasi variabel acak. Berikut saya akan membahas soal nomor 6, distribusi normal. Berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah, maka yang ditanya adalah yang A, itu jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup usia di atas 60 tahun. Maka kita bisa mencarinya menggunakan rumus Z. Rumus Z itu yaitu X dikurang mu per tau. Nah, maka tinggal kita substitusikan saja. Z sama dengan X-nya 60 dikurang mu-nya 44,8, 60 kurang 44,8 dibagi taunya 11,3. Jadi Z sama dengan 15,2 dibagi 11,3 menjadi Z sama dengan 1,35. Maka P X lebih dari 60 sama dengan P Z lebih dari 1,35. Sehingga menjadi 1 dikurang P, Z kurang dari 1,35 itu bisa kita cari di tabel Z positif, menghasilkan 0,9115. Jadi 1 dikurang 0,9115 yaitu 0,0885. Maka untuk rumus mencari jumlah penduduk, ini kita gunakan FH dalam kurung X lebih dari 60. Jadi jumlah penduduk itu dikalikan P X lebih dari 60. Maka jumlah penduduk tadi N-nya 110 dikali 0,088. Dapat hasilnya 9,73. Jadi FH X lebih dari 60 itu sama dengan 10 orang dibulatkan ke atas. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup usia di antara 45 sampai 65 tahun. Maka P X lebih dari 45 dan X kurang dari 65 itu kita misalkan 45 ini menjadi X1, 65 ini menjadi X2. Nah, kita mencari menggunakan rumus Z lagi, maka Z1 dan Z2. Z1-nya sama dengan X1 dikurang mu per tau, sedangkan Z2 X2 dikurang mu per tau. Maka kita substitusikan saja, X1-nya 45 dikurang 44,8, mu-nya 44,8 per 11,3, taunya 11,3. Jadi Z1 sama dengan 0,2 dibagi 11,3, maka Z1 dapatnya 0,02. Sedangkan yang Z2, X2-nya 65 dikurang rata-rata, mu-nya dibagi tau. Maka X2-nya 65 dikurang 44,8 dibagi 11,3, Z2 sama dengan 20,2 dibagi 11,3, maka Z2 hasilnya 1,79. Maka P X lebih dari 45, X kurang dari 65 sama dengan P 0,02, Z lebih dari 0,02, Z kurang dari 1,79. Kita dapat cari di tabel Z positif, hasilnya
0,9633 dikurang 0,5080. Maka peluang X lebih dari 45, X kurang dari 65 itu sama dengan 0,4553 hasilnya. Nah, jadi jumlah penduduknya itu X lebih dari 45, X kurang dari 65 sama dengan jumlah penduduk tadi dikalikan dengan P X lebih dari 45, X kurang dari 65. Jadi hasilnya 50,085. FH X lebih dari 45, X kurang dari 65 itu sama dengan 50 orang.